warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Insumya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dari instansi pemerintah untuk kelas 12, di mana pembahasan materinya yaitu penilaian aset tetap, dan untuk kompetensi dasar terdiri dari ranah pengetahuan 3.10, menganalisis transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa garing kelurahan, dan untuk ranah keterampilannya melakukan pencatatan akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa garing kelurahan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang pertama, penilaian aset tetap. Ini merupakan barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap. Diukur berdasarkan biaya peroleh. Kemudian yang kedua, apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Atau suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi, penilaian aset tetap itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan biaya perolehan. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai wajar ketika kita menerimanya sebagai hadiah atau donasi, atau kalau pemerintah wewenang yang dimiliki sama pemerintah itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya, prosedur akuntansi aset di SKPD adalah serangkaian proses dimulai dari pencatatan dan pelaksanaan akuntansi atas perolehan rehabilitasi, perubahan klasifikasi hingga pengurangan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ini diantaranya yaitu 1. Pejabat pengelola keuangan SKPD, yang kedua penyimpan barang milik daerah, yang ketiga pengurus barang SKPD, yang keempat kuasa bendahara umum daerah, dan yang terakhir adalah bendahara pengeluaran. Itu merupakan sekilas dari materi penilaian aset tetap. Kita masuk ke contoh studi kasus, di mana ini yang pertama saya contohkan pada tanggal 5 Juni 2018, pembelian kendaraan senilai 210 juta. Seperti biasa kita bagi menjadi dua jurnal. Yang pertama jurnal finansial. Untuk transaksi ini jurnalnya adalah kendaraan pada di kas daerah sebesar 210 juta. Boleh kalian berikan deskripsi di bawahnya atau boleh juga tidak apa-apa. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran, jurnalnya adalah belanja modal pengadaan kendaraan pada perubahan SAL ya, sebesar 210 juta. SAL itu sendiri merupakan saldo anggaran lebih. Oke, seperti biasa deskripsi juga sebagai opsional. Boleh ditulis, boleh tidak. Kemudian untuk transaksi yang nomor 2, tanggal 12 Agustus 2018, pembangunan gedung senilai 700 juta rupiah. Nah, untuk jurnal finansialnya, bangunan dalam penyelesaian pada di kas daerah sebesar 700 juta. Untuk diketahui bahwa di soal ini dituliskannya keterangan pembangunan gedung, berarti bukan pembelian ya, gedungnya masih dibangun. Berarti untuk akunnya adalah bangunan dalam penyelesaian. Oke? Dan untuk jurnal pelaksanaan anggaran, belanja modal pembangunan gedung pada perubahan SAL atau saldo anggaran lebih sebesar 700 juta rupiah. Nah, untuk transaksi yang ketiga, pada tanggal 26 Oktober 2018 diterima pencairan deposito sebesar 35 juta. Nah, ini juga termasuk aset. Jurnal finansialnya adalah di kas daerah. Kasnya di debit karena ini kita terima uang ya. Pada lain-lain PAD
PAD itu singkatan dari pendapatan asli daerah yang sah 35 juta. Nah, ini boleh kalian opsional juga deskripsinya. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan sal atau saldo anggaran lebih pada lain-lain PAD yang sah LRA. Wajib untuk mencantumkan LRA. Ini merupakan laporan realisasi anggaran. Tujuannya nanti ketika bikin laporan udah termasuk pasti ke LRA seperti itu. Jadi diberikan keterangan LRA sebesar 35 juta rupiah. Untuk pendapatan bunga depositonya boleh ditulis, boleh juga. Jadi ada 3 contoh transaksi penilaian aset tetap. Demikian untuk materi penilaian aset tetap. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD itu ada 5. Coba kalian jelaskan kelima itu maksudnya apa aja, dan kalian jawabnya di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan juga jawaban. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempelajari. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke saya melalui chat pribadi ataupun grup. Yang terakhir, ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Untuk pencegahan